Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang penerapan IoT pada pertanian. Kelompok kami mengangkat judul Sistem Monitoring Tanaman Hortikultura Pertanian di Kabupaten Indramayu berbasis Internet of Things. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari teman saya Muhammad Akbar Audi Saputra dengan NIM 19 19 10 20 10 34, rekan saya yang lainnya Siti Novitasari dengan NIM 19 19 10 20 10 42, dan saya sendiri Sakila Ratri Fitri dengan NIM 19 19 10 20 10 34. Pendahuluan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi belakangan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu petani dalam memonitor lahan pertanian dan perkebunan secara otomatis. Dengan adanya sistem monitoring oleh perangkat embedded yang bekerja secara otomatis, ini pekerjaan petani menjadi lebih terbantu karena perangkat monitoring tidak akan lelah memantau keadaan tanah dan sistem tidak mungkin melakukan kesalahan analisis terhadap keadaan tanah seperti yang terjadi saat ini banyak terjadi. Selanjutnya, data atau informasi yang dimonitor oleh sistem diantaranya adalah kelembapan tanah, suhu tanah, tingkat kesuburan tanah, dan masa tanam. Data diambil dari end device dikirim menggunakan radio frekuensi ke gateway. Dari gateway, sebagi broker akan dikirim ke middleware. Sistem monitoring yang dibangun adalah yang dikembangkan dari data yang diambil dari middleware yang dilakukan secara real-time dari end device. Dan dilakukan pengolahan data dalam dashboard, tampilan web admin, dan aplikasi mobile akan dipergunakan petani dalam mengolah data real-time yang diambil dari tanaman hortikultura yang sedang ditanam. Dengan tujuan sistem ini dapat membantu petani. Selanjutnya, perkembangan IoT tentang pertanian sudah banyak dikembangkan. Selain itu, beberapa domain smart environment seperti transportasi, gedung, kota, gaya hidup, retail, pabrik, supply chain, emergency, kesehatan, lingkungan, energi, pariwisata, dan lain-lain. Teknologi ini meliputi teknologi intelligent device, intelligent system, dan intelligent decision making. Dengan demikian, penerapan di teknologi pertanian yang merupakan potensi besar di wilayah Kabupaten Indramayu sangat dibutuhkan. Dari mulai pembuatan intelligent device yang berupa purwarupa, device intelligent untuk pertanian, intelligent system untuk pertanian, dan intelligent decision making untuk membantu petani dalam mengelola sawahnya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen. Penelitian dilakukan pada lahan persawahan tanaman palawija, dan pembuatan sistem terdiri dari pembuatan sistem perangkat keras atau hardware dan pembuatan sistem perangkat lunak atau software. Dari diagram tersebut, diagram yang di samping ini, area persawahan dimonitoring menggunakan end device. End device-nya menggunakan microcontroller dengan beberapa masukan data dari sensor yang dipasang di MCU atau microcontroller unit. Dengan sensornya itu ada sensor kelembapan tanah, pH air, suhu, cahaya, kelembapan udara, dan level air irigasi. Selanjutnya, MCU ini juga digunakan untuk data akuisisi dari sensor dan modul komunikasi radio frekuensi. Hal yang perlu diperhatikan untuk mengakomodasi sistem monitoring secara umum adalah tingkat konsumsi daya dari end device yang memang bertempat pada daerah yang tidak terjangkau daya listrik. Seperti kebun dan sawah yang luas. Data yang sudah didapat dikirim melalui gateway dengan frekuensi radio. Dari gateway ke server menggunakan wireless koneksi dengan protokol MQTT, Message Queuing Telemetry Transport, dan ke middleware menggunakan ThingSpeak. Dalam penelitian ini yang dibahas sistem monitoring hortikultura. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Device menggunakan Arduino board dengan radio frekuensi LoRa mengirim data ke web server middleware, seperti pada gambar di atas. Lalu untuk desain aplikasi monitoring ditampilkan pada gambar di samping. UML dari use case dan activity diagram. Untuk aktor admin dan petani, di admin dapat melakukan penambahan user, perangkat, dan monitoring semua aktivitas dari petani. Aktor petani dapat melakukan register, login, dan mendapatkan notifikasi, jadwal tanam, melihat profil, dan mengakhiri sesi. Untuk notifikasi dibangkitkan dari data sensor yang didapatkan dari ThingSpeaks. Data sensor dari sensor digunakan untuk melakukan kesuburan tanaman dari pengaturan persyaratan lingkungan tanaman dengan kondisi sesungguhnya. Notifikasi juga didapatkan dari inisialisasi dari setiap tanaman dengan menggunakan inisialisasi awal di sistem dari referensi tanaman. Yang dilakukan pengaturan adalah sifat-sifat dari tanaman, umur tanaman, dan perilaku yang dibutuhkan dari tanaman tersebut. Sehingga pengaturan awal pada saat penanaman sangat menentukan notifikasi ke tanaman yang dipantau. Perbedaan dari kedua notifikasi tersebut adalah dari sensor dapat melihat real time dari tanaman, sedangkan dari membangkitkan waktu untuk kondisi ideal tanaman tanpa monitoring kondisi dari saat ini dari tanaman. Sehingga petani tidak mampu melihat perbandingan kondisi ideal dengan kondisi saat ini di tanaman. Sistem akan membantu dengan melakukan notifikasi. Yang dilakukan pengaturan adalah seperti yang tadi saya jelaskan. Activity diagram, seperti pada gambar di samping. Aktivitas diagram dari sistem monitoring ini, petani dapat melihat kebun yang sedang ditanam, mendapatkan status dari kebun, mendapatkan notifikasi, dan melihat jadwal dari tanaman yang di kebun, sehingga petani mendapatkan bantuan dalam pengurusan kebun. Tampilan mockup pada aplikasi seperti pada gambar di samping ini. Ada 12 tampilan. Yang pertama logo dan diakhiri hasil dan pembahasan. Berikut adalah gambar N-Device. N-Device ini terdiri dari MCU Arduino yang sebagai pengontrol utama N-Device. Sensor yang dipasang terdiri sensor moisture, DHT11, pH meter, dan level air. Untuk komunikasi dengan gateway menggunakan LoRa modul frekuensi 431 MHz. Dalam sistem ini menggunakan ThingSpeech melalui gateway LoRaWAN untuk dapat mengirimkan data dari end device ke middleware. Ini membutuhkan write API dan dari ThingSpeech yang telah dibuat pada channels. Untuk setiap satu area pertanian menggunakan satu channel dari ThingSpeech. Dari gateway LoRaWAN ini menggunakan MQTT protokol untuk dapat mengirimkan ke ThingSpeech. Dengan menggunakan MQTT ini data yang dikirim ke internet dapat Selanjutnya di sini yaitu dari middleware, sistem akan di-get menggunakan read API yang kemudian diparsing dan disimpan dalam database server monitoring yang dikembangkan. Dari gateway ini, data yang dikirimkan dari end device yang sudah diinisialisasi dengan menggunakan ThingSpeak library pada Arduino board akan dikirimkan ke internet dengan website https://thingspeak.com untuk desain aplikasi mobile. Tampilan dari aplikasi memberikan informasi sedetail mungkin kepada pengguna aplikasi sehingga manfaat dari aplikasi dapat terpenuhi. Dan dari gambar di samping ini merupakan salah satu gambar dari gateway sistem pemantau.
Kemudian kita masuk ke data. Data ini merupakan data yang diambil oleh penelitian dengan kriteria dari jenis tanaman, di mana dalam eksperimen kali ini ditambahkan data untuk cabai dan bawang merah. Di mana pada tabel di sini yaitu terdapat jenis, penyaji, suhu, kelembapan, nutrisi, air, dan level. Jadi di sini ada 7 data sampel yang diambil oleh peneliti, di mana pada jenis tanaman yang digunakan yaitu tanaman cabai dan juga bawang merah. Kemudian dengan penyajian pada data tersebut untuk tanaman cabai tidak disertakan data penyaji, namun untuk bawang merah disertakan data penyaji yaitu 12 jam per hari. Di mana pada suhu di sini untuk tanaman cabai itu berkisar 24 hingga 28 derajat Celcius. Untuk bawang merah di sini yaitu 25 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan di sini untuk tanaman cabai yaitu 80% dan untuk bawang merah di sini yaitu dengan kelembapan 40 hingga 70%. Kemudian untuk nutrisi di sini yaitu untuk tanaman cabai itu berkisar antara 6 hingga 7 dan untuk bawang merah di sini yaitu berkisar antara 5,6 hingga 7. Dan juga untuk air tanah di sini yaitu untuk tanaman cabai di sini 80 dan untuk bawang merah di sini yaitu 70. Dan untuk level air pada tanaman cabai itu dari angka 1 hingga 3 dan juga untuk bawang merah di sini yaitu juga bersama dengan seperti tanaman cabai yaitu 1 hingga 3. Nah, di sini kita akan masuk dalam dokumentasi yang terdapat pada jurnal yang kami baca. Di sini pada gambar pertama di sini yaitu merupakan gambar pemasangan sensor pada media tanam. Jadi di sini terdapat sensor, kemudian terdapat board Arduino dan juga pada board Arduino ini akan dikirim menggunakan ThinkSpeak. Kemudian di sini merupakan gambar dashboard utama tampilan pada mobile phone. Jadi di sini terdapat terdapat menu kebunku, notif, jadwal, tanaman, hingga profile. Untuk kebunku di sini yaitu di sini terdapat ada kebun cabai merah dengan tanaman dengan jenis tanaman dan juga umur tanam. Kemudian terdapat indeks air tanah, indeks nutrisi, indeks suhu, indeks cahaya, indeks kelembapan hingga indeks tangki air. Kemudian di sini terdapat jadwal di sini yaitu penjadwalan untuk penyiraman 2 hingga 3 hari sekali pada tanaman cabai merah sehingga akan ada notifikasi di sini. Dan di sini juga terdapat notifikasi apabila tanaman tersebut terdapat kekurangan ataupun kelebihan air. Di sini terdapat pada notifikasi bawang merah di sini yaitu kelebihan kelembapan dan juga untuk cabai merah di sini yaitu kurang kelembapan. Jadi di sini pada gambar tampilan notifikasi pada aplikasi mobile phone di sini pada bawang merah terdapat terlalu banyak air yang tersiram atau terlalu banyak menyiram pada tanaman bawang merah. Dan juga pada tanaman cabai merah di sini justru kekurangan cairan atau kekurangan air. Juga di sini terdapat menu tanaman di sini. Menu tanaman di sini yaitu terdapat tanaman bawang merah dengan masa tanam. Jadi di sini sistem ini bisa mendeteksi kapan untuk tanaman ini dapat dipanen, di mana di sini dapat diketahui pada bawang merah di sini yaitu 28 hari masa panen dan juga cabai merah di sini dengan masa tanam yaitu 28 hari masa panen. Dan juga di sini merupakan tampilan dari perangkat di sini merupakan perangkat yang dapat dilakukan konfigurasi channel dari perangkat dengan channel pada ThinkSpeak. Jadi di sini merupakan tampilan ThinkSpeak yang dapat diatur oleh petani. Jadi setiap petani yang akan melakukan pemasangan perangkat harus diregistrasi karena konfigurasi channel dari perangkat dengan channel di ThinkSpeak. Jadi untuk apabila petani ini atau pengguna ingin menambahkan suatu device untuk dapat terkoneksi dengan sistem ini, maka harus dilakukan registrasi pada konfigurasi channel ThinkSpeak di sini, yaitu untuk menambahkan ponsel dan juga menambahkan jenis tanaman ataupun jenis tanaman dan juga ataupun jenis tumbuhan yang lainnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke kesimpulan, sehingga dari hasil pembahasan di atas, sistem sudah terbangun secara terintegrasi berbasis Internet of Things atau IoT. Karena menggunakan media internet sebagai koneksi antara real-time tanaman dengan monitoring sistem yang dibangun. Jumlah petani dapat variabel dengan memberikan ID channel setiap perangkat yang digunakan. Dan juga admin dapat
dapat melakukan pemantauan jenis tanaman yang ditanam oleh petani dan dapat melihat umur dari tanaman dan kondisi tanaman secara real time. Petani dapat petunjuk dan notifikasi dari tanaman yang digarap sehingga keberhasilan dalam penanaman hortikultura ini dapat berhasil dan meningkatkan hasil panen petani. Dan kita masuk ke saran di sini, yaitu saran dari jurnal ini merupakan untuk pengembangan berikutnya perlu dibuat machine learning dalam pengelolaan data dari sensor sehingga mampu adaptif terhadap perubahan yang terjadi pada lahan hortikultura. Thank you, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan dalam penyampaian materi pada kali ini, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.